anak Miss Puji semua, apa kabar kalian semuanya? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online hari ini. Untuk hari ini, kita akan belajar bahasa Indonesia. Minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang tokoh antagonis dan protagonis. Dalam video pembelajaran ini, Miss Puji akan memberikan sebuah cerita fiksi. Kemudian, anak Miss Puji dengarkan cerita fiksi dan baca cerita fiksi tersebut. Setelah itu, tentukan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut. Setelah itu, tugas selanjutnya adalah kita pernah belajar tentang menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam sebuah paragraf. Jadi, anak Miss Puji boleh buka buku Menjadi Indonesia pada halaman 156. Pada tabel bagian bawah, terdapat 4 paragraf dari cerita Ibu Puji, tempe makanan kesukaan orang Indonesia. Jadi, pada 4 paragraf itu, di kolom sebelahnya tertulis tentang ide pokok dan ide pendukungnya. Cara kerjanya adalah baca dulu paragrafnya. Setelah itu, baru anak Miss Puji pilih yang mana ide pokok dan yang mana ide pendukungnya. Jika sudah mengetahui yang mana ide pokok dan yang mana ide pendukungnya, tuliskan pada kolom di sebelahnya. Jika tugasnya sudah selesai, boleh foto dan langsung kirim ke WA pribadi Miss Puji. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat semuanya dan selamat pagi. Yuk simaklah cerita berikut. Asal mula Danau Toba. Di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani yang rajin. Setiap hari, ia menggarap ladang, mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, ia pergi ke sungai, bermaksud mencari ikan. Sesampainya di sungai, ia segera melempar kail yang dibawanya. Sambil menunggu, ia berdoa agar hari ini mendapatkan banyak ikan. Beberapa saat kemudian, kail tersebut tampak bergoyang-goyang. Ia segera menariknya dan merasa senang karena mendapatkan ikan besar. Petani itu memandangi ikan hasil tangkapannya. Betapa terkejutnya petani itu ketika mengetahui ikan tersebut dapat berbicara. Ikan itu memohon kepada petani untuk membiarkannya tetap hidup. Tanpa bertanya, ikan hasil tangkapannya ia kembalikan ke dalam air. Namun, petani itu kembali terkejut ketika ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Ikan itu menjelaskan kepada petani bahwa ia adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan. Ia sangat berterima kasih kepada petani karena telah membebaskannya dari kutukan. Ia bersedia menjadi istri petani sebagai balas budi. Petani itu menyetujui dan jadilah mereka sepasang suami istri. Mereka berjanji untuk tidak menceritakan asal-usul sang putri. Jika janji tersebut dilanggar, akan terjadi malapetaka. Beberapa waktu kemudian, mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki yang tumbuh menjadi anak yang tampan dan kuat. Anak tersebut memiliki kebiasaan selalu merasa lapar, sehingga semua jatah makanannya dilahap tanpa sisa. Suatu hari, ia mendapat tugas
menghantar makanan untuk ayahnya ke sawah. Sebelum sampai di tempat ayahnya bekerja, semua makanan tersebut dilahap habis olehnya hingga ia tertidur di gubuk. Sambil menahan lapar, petani itu pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, ia melihat anaknya tidur di gubuk dan segera membangunkannya. Setelah anaknya terbangun, petani itu segera menanyakan makanannya. Anak itu mengatakan bahwa makanannya sudah habis ia makan. Mendengar jawaban anaknya, petani itu marah dan menyebut si anak sebagai anak ikan. Tanpa sadar, petani tersebut telah melanggar janji dengan istrinya. Seketika itu, anak dan istrinya lenyap. Dari bekas injakan kaki petani, menyemburlah air yang sangat deras dan meluap tinggi, membentuk sebuah danau. Danau itu hingga kini dikenal dengan nama Danau Toba.